Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi dengan dosen pengampu kami, Ibu Profesor Doktornya Nyayo Khadijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Ya, baik. Sebagai dasarnya kita pahami terlebih dahulu apa itu inovasi pendidikan dan globalisasi dalam pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan dalam tingkat lembaga maupun sistem pendidikan nasional. Nah, sedangkan globalisasi pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menembus batas negara melalui jaringan kerjasama, pembukaan cabang lembaga pendidikan oleh sebuah negara di negara-negara lain karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, inovasi pendidikan dan globalisasi pendidikan ini adalah yang dimaksud sebuah inovasi dalam memecahkan masalah dalam dunia pendidikan yang secara global, karena pendidikan sekarang ini adalah pendidikan yang terbuka. Globalisasi ini dimaksudkan adalah pendidikan yang terbuka, yang kita itu bisa mengakses pelajaran maupun kita bisa berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya di Indonesia, dengan mudah kita bisa mengakses semua pelajaran maupun berinteraksi dengan pelajar dari luar negeri. Nah, pendidikan pada era globalisasi atau pendidikan era kekinian, teknologi informasi adalah wujud sarana yang memudahkan pekerjaan dan ranah pendidikan sebagai alat bantu yang memberikan informasi mudah dan praktis untuk digunakan, sehingga kalau dihubungkan pendidikan era kekinian dengan teknologi informasi sekarang sangat bisa mempengaruhi standar pendidikan yang berperan di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, sebelum itu kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip pendidikan. Oke, prinsip-prinsip inovasi pendidikan ini kita ambil dari teorinya Peter M. Drucker dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship di tahun 1999. Ia mengemukakan beberapa prinsip inovasi, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama itu inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Yang dimaksud di sini adalah inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis. Analisis di sini adalah menganalisis masalah yang terjadi apa, maka kita akan mencari inovasi apa yang akan kita lakukan dalam memecahkan sebuah masalah tersebut. Yang kedua, inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Yang dimaksud di sini adalah bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan konsep yang diinginkan masyarakat dan bisa diterima dengan dalam persepsi masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Nah, di sini tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Yang terakhir, inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dari masyarakat. Nah,
Oke, selanjutnya tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia kependidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan lebih pesat. Nah, untuk menyongsong tujuan inovasi pendidikan ini, maka diperlukan juga kesinambungan antara peningkatan sumber daya manusianya, terus juga peningkatan ekonomi, sarana dan prasarana pendidikannya, termasuk struktur dan prosedur organisasinya juga. Jadi, keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Oke, kalau dari arah inovasi pendidikan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu invention atau penemuan. Jadi invention ini meliputi penemuan atau penciptaan tentang suatu hal yang baru. Nah, dari sini diadaptasi hal-hal yang telah ada, kemudian dilakukan sebuah pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan, tetapi terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Padahal di sini adalah sesuatu yang sudah ada namun dikembangkan. Nah, dikembangkan ini adalah development. Development ini adalah pembaharuan harus mengalami pengembangan sebelum masuk dalam dimensi skala yang besar. Development sering bergandengan dengan riset, sehingga prosedur-prosedur research and development digunakan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga ini adalah diffusion. Nah, diffusion ini penyebarannya. Nah, bagaimana penyebarannya ini bersumber dari sumber harus bisa sampai kepada pemakai yang terakhir. Misalkan contohnya itu ya dari si pembuatnya, dari Kementerian Pendidikan, bagaimana bisa sampai kepada siswa yang dituju, yang bisa merasakan sebuah inovasi pendidikan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah adaptation. Adaption. Adaption ini adalah penyerapan. Bagaimana penyerapan atau penerapannya. Jadi beberapa tahap yang penting dalam penerapan inovasi pendidikan tersebut harus diperhatikan. Karena inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya. Contohnya ada 5 unsur tersebut. Yang pertama itu guru, yang kedua siswa, yang ketiga kurikulum, yang keempat fasilitas, dan yang terakhir lingkup sosial masyarakat. Di sini guru sangat berpengaruh karena guru harus mempunyai cara menyampaikan pembelajaran agar belajar itu menarik dan mudah dimengerti. Peran guru pada inovasi di sekolah tidak terlepas dari tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, oleh sebab itu, guru memiliki langkah-langkah perubahan yang dilakukan oleh seorang guru pun tidak terlepas dari beberapa aspek kompetensi yang harus dicapai, seperti merencanakan pembelajaran, menerapkan pembelajaran, melaksanakan tugas-tugas administratif, berkomunikasi dengan baik, mengembangkan kemampuan pribadinya, dan yang terakhir mengembangkan kemampuan peserta didiknya. Yang kedua ini dari sisi siswanya. Nah, siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensia, daya motorik, pengalaman, kemauannya, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan itu, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dengan konsekuen. Oke, yang ketiga dari sisi kurikulum.
Kurikulum ini memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan secara searah. Yang keempat ini adalah fasilitas. Ya, fasilitas sekolah. Ya, fasilitas terutama fasilitas belajar. Ya, fasilitas belajar mengajar merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya, ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, maupun dari sisi toiletnya, ruang kelasnya, bagaimana keadaan ruang kelas tersebut. Pokoknya sarana prasarana yang menunjang dalam proses belajar mengajar tersebut. Karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana proses belajar mengajar siswa tersebut. Ya, yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Oleh sebab itu, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru, yaitu top-down model dan bottom-up model. Top-down model ini adalah dari top-down model, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud dan Kemenak selama ini. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan memaksakan suatu perubahan untuk kepentingan bawahannya. Bawahan tidak punya otoritas untuk menolak paksaannya. Contohnya, yang terjadi pada saat COVID-19 kemarin, mau tidak mau, pemerintah, khususnya Kemdikbud, itu menganjurkan atau bahkan membuat peraturan baru, jadi proses belajar mengajar jarak jauh melalui Zoom Meeting maupun Google Meet. Sedangkan bottom up model ini adalah model inovasi dari hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat yang umumnya disebut model bottom up innovation. Inovasi yang lebih berupa bottom up model dianggap sebagai suatu inovasi yang lebih langgeng dan tidak mudah berhenti, karena para pelaksana dan pencipta sama-sama terlibat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu inovasi yang mereka ciptakan. Nah, kalau bottom up model ini mungkin dari sekolah-sekolah itu contohnya seperti melaksanakan hidden curriculum. Jadi itu bukan dari pemerintah, tetapi inisiatif dari sekolah itu sendiri sebagai ciri khas sekolah itu sendiri, maupun dari guru tersebut yang menyelipkan hidden curriculum ketika mereka mengajar kepada siswanya. Baik, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsep dasar inovasi pendidikan adalah hal-hal yang mendasari terciptanya sebuah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan di era globalisasi ini, di mana sasaran inovasi pendidikan seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pendidikan yang lebih terbuka terhadap kemajuan teknologi dan informasi yang pesat ini. Baik,
Eee, Sekian penjelasan dari saya terkait konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.